dengan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, berdirinya saya di sini sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi pada sore hari ini dengan judul materi pembuatan hasil pembahasan simpul dan saran serta pembuatan rekomendasi. Presentasi ini saya buka menjadi dua sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi, yang kedua sesi tanya jawab. Untuk tidak memperpanjang waktu selanjutnya saya berikan kepada penyampaian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembuatan hasil pembahasan simpulan dan saran serta pembuatan rekomendasi. Yang pertama, kita mengetahui bagaimana pembuatan simpulan yang benar. Yang kedua, bagaimana membuat saran yang baik dan benar. Yang ketiga, bagaimana pembuatan rekomendasi dalam penelitian. Nah, yang pertama, membuat simpulan yang baik dan benar. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil, analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan. Sebuah kesimpulan ilmiah harus didasarkan pada sebuah penelitian. Penulis harus menjaga kesimpulan tetap singkat dan padat. Tujuannya adalah untuk memberikan pembaca gambaran umum tentang penelitian dan temuan. Adapun cara menarik kesimpulan adalah yang pertama, berupa analisis dari kajian pustaka dan juga interpretasi tema berbentuk implikasi dan inferensi. Yang kedua, dibuat dengan menggambarkan secara singkat dan padat isi pembahasan. Yang ketiga, tidak menyimpulkan materi yang tidak dibahas pada pembahasan. Yang keempat, menjelaskan pokok penting permasalahan. Yang kelima, dibuat secara tegas dan jelas. Yang keenam, berdasarkan data. Yang ketujuh, tidak menggunakan angka statistik. Yang kedelapan, tidak bersifat pesanan. Yang berikutnya, cara membuat simpulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila menulis tentang suatu persoalan, maka kesimpulannya adalah jawaban. Yang kedua, apabila menulis tentang suatu masalah, maka kesimpulannya adalah suatu rancangan tindakan. Yang ketiga, apabila menulis tentang suatu pemilihan, maka kesimpulannya adalah suatu generalisasi yang telah diterangkan. Yang berikutnya, cara membuat saran yang baik dan benar. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Yang berikutnya, adapun cara membuat saran yang baik dan benar adalah yang pertama, memperhatikan jumlah kata. Perlu memperhatikan jumlah karakter minimal yang digunakan dalam pembuatan saran. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara bagian kesimpulan dan saran, batasan kata yang tepat dalam pembuatan saran, dan yang efektif adalah lebih dari angka 200 kata. Yang kedua, menyatakan ungkapan harapan. Saat merumuskan saran, penting untuk mengungkapkan harapan kepada pembaca, terutama dengan menggunakan frase yang menarik. Yang ketiga, menawarkan rekomendasi. Dalam menyusun saran yang efektif, perlu memberikan rekomendasi terkait penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan metode yang digunakan. Yang keempat, memberikan solusi. Saran harus mencakup solusi sehingga memudahkan pembaca dalam memperbaiki makalah tersebut. Yang berikutnya, pembuatan rekomendasi dalam penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rekomendasi adalah sarana yang menghancurkan atau membenarkan, menguatkan. Selain itu, makna lain dari rekomendasi adalah penyembuhan atau minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya dengan baik. Rekomendasi merupakan
merupakan tindak lanjut dari hasil studi atau kesimpulan yang berupa saran ataupun masukan bagi pihak yang terkait dengan penelitian. Yang berikutnya, adapun isi rekomendasi untuk penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konkret dan spesifik. Yang kedua, didukung dengan alasan yang jelas. Yang ketiga, terhubung langsung dengan penelitian. Untuk menjaga tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan, maka setiap kegiatan penelitian para peneliti terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi penelitian. Adapun tujuan rekomendasi penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi bahan pertimbangan pemberian isi penelitian. Yang kedua, menjadi acuan bagi penelitian dalam memperoleh izin penelitian. Yang ketiga, terciptanya tertib administrasi penelitian. Yang terakhir, kesimpulan. Seperti yang telah kita ketahui, kesimpulan, saran, dan rekomendasi merupakan komponen penting dalam pembuatan karya ilmiah. Oleh sebab itu, dalam pembuatannya harus berdasarkan cara dan teknik pembuatan yang baik dan benar. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan. Sebuah kesimpulan ilmiah harus didasarkan pada sebuah penelitian, sedangkan saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pendekatan objek. Rekomendasi merupakan tindak lanjut dari hasil studi atau kesimpulan yang berupa saran ataupun masukan bagi pihak yang terkait dengan penelitian. Rekomendasi didasarkan pada hasil temuan dan penelitian itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pada temannya yang telah memaparkan materi yang sangat baik. Waktu selanjutnya kita buka dengan sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya berikan waktu. Kepada teman-teman, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman mengenai materi yang sudah dijelaskan tadi. Di bagian cara membuat kesimpulan, tadi teman-teman menjelaskan apabila menulis tentang suatu pemilihan, maka kesimpulannya ialah suatu generalisasi yang telah diperihalkan. Di sini saya ingin bertanya, generalisasi yang telah diperihal itu maksudnya bagaimana sehingga dapat menulis suatu kesimpulan. Sekian. terima kasih kepada teman Joni yang telah bertanya. Waktu selanjutnya saya berikan lagi kepada tiga teman. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kepada teman saya silakan. Jadi baik, di sini saya mau bertanya kepada temannya di tujuan rekomendasi penelitian. Itu yang ketiga, terciptanya tertib administrasi penelitian itu temannya bisa jelaskan apa maksud dari terciptanya tertib administrasi penelitian. Terima kasih kepada teman yang telah bertanya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Teman Lisa, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya mau bertanya kepada teman dia. Tadi teman dia sudah menjelaskan
jelaskan ketiga isi rekomendasi itu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Di sini kami minta waktu 10 menit untuk mencari jawaban. Terima kasih. Jadi baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Di sini kami akan menjawab pertanyaan pertama dari teman Dwi dengan bunyi pertanyaan generalisasi yang diperlihatkan sehingga bisa membuat kesimpulan. Jadi baik, generalisasi adalah proses menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan atas sejumlah kasus atau fenomena yang individual. Tujuannya adalah menentukan pola, kecenderungan, atau prinsip dasar yang dapat menjelaskan berbagai hal. Yang pertama, ada observasi dan pengumpulan data. Yang kedua, ada identifikasi persamaan dan perbedaan. Yang kedua, ada analisis pola dan hubungan. Yang ketiga, ada perumusan generalisasi. Yang kelima, ada verifikasi dan validasi. Sekian, terima kasih. Bagaimana tanggapan dari teman Dwi atas jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman? Baik, terima kasih atas jawabannya dan penjelasannya. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman Irfa dengan bunyi pertanyaan. Jelaskan yang dimaksudkan dengan terciptanya tertib administrasi penelitian. Jadi baik, di sini saya akan menjawab. Maksud dari terciptanya tertib administrasi penelitian adalah untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang terorganisir, transparan, dan sesuai dengan standar etika dan regulasi yang berlaku. Dengan memiliki administrasi yang tertib, para peneliti dapat menghindari kesalahan, memfasilitasi kerjasama antar tim, mempercepat proses penelitian, dan memastikan integritas dan validitas data yang dihasilkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada teman yang telah menjawab pertanyaan. Bagaimana tanggapan dari teman Irfa? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Di sini kami akan menjawab pertanyaan terakhir dari teman Dwi dengan bunyi pertanyaan. Jelaskan maksud dari isi rekomendasi untuk penelitian. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konkret. Yang pertama ada konkret dan spesifik dalam isi rekomendasi tadi. Rekomendasi ini harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang jelas, terukur, dan dapat ditindaklanjuti. Yang berikutnya, sebagai contoh, perusahaan sebaiknya meningkatkan anggaran pelatihan karyawan sebesar 20% pada tahun fiskal berikutnya. Yang kedua, ada didukung dengan alasan yang jelas. Maksudnya, setiap rekomendasi harus didukung oleh alasan atau justifikasi yang kuat dan logis. Yang ketiga, terhubung langsung dengan penelitian. Maksudnya, rekomendasi harus memiliki terkaitan yang erat dengan hasil penelitian atau analisis yang telah dilakukan. Isi rekomendasi harus muncul secara logis dan konsisten sebagai implikasi dari temuan penelitian. Terima kasih kepada teman yang telah menjawab pertanyaan. Bagaimana tanggapan dari teman Dwi? Apakah ada sanggahan? Baik, terima kasih jawabannya. Terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhirlah sudah tugas saya sebagai moderator. Sekian saja presentasi